Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Amin R selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Eka Rosmawati selaku pendamping praktik saya di CGP Angkatan 6 ini. Kesempatan kali ini saya akan mengadakan pra-observasi bersama rekan sejawat saya yang bernama Ibu Umi Habibah. Dan pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana tahap observasi supervisi akademik, yaitu tahap pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Bu Bibah. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu Bibah? Alhamdulillah baik Bu. Lagi sibuk Bu? Tidak Bu, kebetulan ini lagi jam istirahat. Oh gitu. Saya sudah sampaikan kepada Bu Bibah bahwasanya saya akan mengadakan supervisi di kelas yang Ibu ajar. Bagaimana Bu Bibah? Sebelum mengadakan supervisi akademik Bu Bibah, saya mau mengadakan ini dulu Bu, istilahnya kita bincang-bincang lah Bu tentang pra-observasi dari pembelajaran Ibu Bu. Kira-kira Bu Bibah bersedia Bu? Insya Allah bersedia Bu. Oke, terima kasih Bu Bibah. Sama-sama. Kegiatan pra-observasi ini bertujuan untuk meningkatkan kegiatan pra-observasi ini. Saya lakukan untuk melihat kesiapan Bu Bibah dalam melakukan supervisi yang akan kita lakukan besok Bu. Baik, kita bincang santai lah ya Bu ya. Baik Bu. Nah Bu, apa yang Ibu Bibah harapkan dari perbincangan pra-observasi kita ini Bu? Bu, yang saya inginkan yakni sharing, berbincang-bincang, bertukar pikiran, bertukar pengalaman, dan juga berbagi informasi dalam pembelajaran yang akan nantinya saya sajikan, baik dari Bu Putri maupun sebaliknya. Iya. Juga mengharapkan saran dari Bu Putri supaya pembelajaran nantinya lebih baik lagi Bu. Oh gitu ya Bu. Kita harapkan kita sharing ya Bu ya, berbagi pikiran, berbagi pengalaman. Nah, semoga saya bisa membantu Bu Bibah, dan saya berharap Bu Bibah tidak merasa tergurui dengan pertanyaan saya ini gitu. Baik. Boleh saya tahu Bu Bibah, besok ambil materi apa itu ya Bu? Besok saya mengajar pada pembelajaran kimia. Materi yang saya ajarkan yaitu materi kesetimbangan kimia di subbab pergeseran kesetimbangan. Ya. Untuk supervisi besok, persiapan yang sudah Ibu Bibah lakukan apa ya Bu? Saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, LKPD, modul, media, dan penilaian Bu. Pembelajarannya besok apa itu ya Bu? Tujuan pembelajarannya itu agar siswa dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dari pergeseran kesetimbangan Bu. Dalam menghadapi mata pelajaran ini Bu, atau pokok bahasan yang akan Ibu supervisi besok, kira-kira apa itu Bu kesulitan yang akan Ibu hadapi gitu? Iya Bu, sepertinya siswa kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi dalam pembelajaran kimia ini ada yang menganggap sulit, ada yang menganggap biasa saja, bahkan ada juga yang menganggap pembelajaran kimia ini mudah. Nah, sehingga siswa itu juga sulit untuk menerima pembelajaran kimia ini Bu. Untuk menghadapi itu tentu Bu Bibah punya strategi, metode atau cara untuk menghadapi masalah tersebut. Kira-kira kalau boleh saya tahu apa ya Bu ya strategi atau metode Ibu untuk menghadapi masalah itu dalam Ibu mengajar materi pergeseran kesetimbangan ini? Saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning karena saya melihat dari berbagai keragaman dari siswa saya Bu, dan juga saya mengelompokkan ada yang tinggi, sedang, dan juga rendah. Kooperatif itu mengelompokkan ya Bu ya? Iya, Bu. Berarti anak kita bagi berkelompok ya Bu ya? Iya, Bu. Berarti kelompoknya Ibu yang nyiapkan? Iya Bu, saya menyiapkan, saya melihat dari kemampuan, berdasarkan kemampuan dari siswa-siswa saya. Oh gitu ya Bu ya. Pantas Bu, saya lihat kemarin Bu Bibah melihat rapor anak, bertanya-tanya sama wali kelas tentang kemampuan anak. Tujuannya itu ya Bu? Iya Bu. Oh gitu. Juga memberikan tugas kepada anak itu sesuai dengan minat dan bakatnya Bu. Saya bebaskan mereka untuk berekspresi dalam mengerjakan tugasnya. Jadi ada yang membuat dengan video, ada yang membuat dengan Canva, ada yang membuat dengan poster, dan ada juga yang membuat dengan biasa saja ditulis di dalam buku. Nah itu untuk yang tingkat tinggi, yang kemampuannya lebih dari teman-temannya, itu mungkin saya bedakan dengan pemberian soal
jumlahnya lebih banyak daripada yang lainnya, Bu. Oh gitu ya Bu ya, berarti berdasarkan kelompok-kelompok tadi, berarti kelompok itu udah disiapkan ya Bu ya? Iya, sudah, Bu. Oh gitu, berdasarkan ini tugasnya apa, ini apa, berarti kan satu kelompok itu dengan satu produknya ya Bu ya? Benar. Bagus sekali Bu Biba, saya sudah melihat Bu Biba menyiapkan pembelajarannya dengan baik. Berarti kalau saya lihat nih Bu, Ibu sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nih Bu. Iya. Kalau memberi tugas nih Bu, saya dengar tadi kan tugasnya beragam ya Bu ya. Ada anak kemampuan tinggi, rendah, sedang. Ada juga tadi anak yang buat tugasnya dengan video, dengan Canva, dengan poster, bahkan dengan praktikum-praktikum sederhana mungkin ya Bu ya. Bagaimana ya Bu ya Ibu dalam menghadapi anak dengan tugas yang beraneka ragam tersebut? Baik Bu, untuk menghadapi itu saya membolehkan kepada peserta didik saya untuk mencari referensi itu baik dari YouTube, dari internet, atau dari buku-buku lain yang telah disediakan di perpustakaan. Yang penting itu masih menyangkut dalam pembelajaran atau materi yang tugas yang saya berikan, Bu. Kita Bu, dari persiapan yang Bu Bibah lakukan, apa yang masih kurang ya Bu ya? Mengenai perangkat pembelajaran, Bu, nah itu sudah saya buat, namun belum selesai, belum finish, Bu. Tapi sedikit lagi tinggal fixkan saja, Bu. Iya ya. Kapan kira tuh Bu mau difixkan? Setelah ini nanti saya selesaikan. Oh setelah ini ya. Untuk melakukan pembelajaran besok Bu yang lebih baik ini Bu, dalam supervisi ini kira siapa ya Bu yang bisa membantu Ibu? Oh, yang dapat membantu saya itu seperti guru-guru lain, Bu, dan juga Ibu yang sudah mengobservasi saya ini, juga sharing kita ini juga dapat membantu. Termasuk membantu juga ya Bu ya. Insyaallah Bu, saya akan berusaha juga membantu Bu Biba. Saya juga punya beberapa video pembelajaran, juga punya perangkat-perangkat pembelajaran sebagai istilahnya yang bisa kita literatur kita lah ya Bu ya. Dan saya juga punya media-media pembelajaran, nanti mungkin bisa saya berikan kepada Bu Biba sebagai literatur Bu Biba. Kira-kira Bu, dari pembelajaran Ibu itu apa yang perlu kita kembangkan atau Ibu tingkatkan lagi itu Bu? Untuk yang dikembangkan kemungkinan seperti menyampaikan materi dengan jelas dan baik, dan juga mengembangkan kompetensi sosial emosional saya, Bu, karena berbagai karakter peserta didik ini saya takut emosional saya tuh naik turun gitu, Bu. Jadi dapat saya simpulkan Ibu mau meningkatkan kompetensi profesional, istilahnya cara mengajar atau kompetensi pedagogi Ibu dan kompetensi sosial emosionalnya ya Bu ya. Ibu Biba sudah melakukan diferensiasi konten, yaitu dengan bahan ajar yang berbeda-beda, diferensiasi produk dengan produk yang berbeda-beda, ada yang video, ada yang PPT, ada Canva, ada poster ya, atau dengan praktikum, dan ada juga yang memberikan diferensiasi proses dengan proses yang berbeda-beda, anak yang tingkat tinggi, rendah, sedang. Saya nilai seperti itu. Semoga Bu Biba bisa lancar ya Bu ya dalam melakukan kegiatan supervisi besok dengan baik. Persiapan Ibu sudah matang nih. Kira-kira kapan ya Bu ya bisa kita lakukan supervisinya? Insya Allah besok, Bu. Oh gitu. Demikianlah coaching yang sudah saya lakukan dengan Bu Umi Habibah. Udah tahap observasi, yaitu supervisi akademik yang akan dilakukan Ibu Umi Habibah besoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu belajar, baca kita berdoa sesuai percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Bu. Lina Sakinah.
kita bahas pada pagi hari ini. Langsung jawabannya saja ya. Dan dimulai, kita akan sepakati pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning, yang mana anak ibu nanti dalam membahas pembahasan hari ini itu sesuai dengan kelompoknya. Yang kedua, kita menggunakan pendekatan TPACK, yaitu dengan teknologi. Berarti nanti untuk hasil presentasi dari diskusi anak ibu itu menggunakan teknologi yang anak ibu kuasai untuk mempresentasikannya. Yang ketiga, tidak boleh meribut kecuali nanti dalam hal diskusi, dan meributnya itu membahas tentang pembahasan yang didiskusikan. Paham? Sepakat dengan kesepakatan kita? Sepakat. Oke. Selanjutnya ibu ada motivasi sedikit untuk anak ibu semua, yaitu kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan laksanakanlah amalan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Hadis riwayat Ibnu Asakir, yang mana kalau kita ingin bahagia di dunia, maka kita kejarlah dunia, tapi jangan tinggalkan akhirat. Jadi seimbangkan antara dunia dan akhirat. Kalau anak ibu kejar terus akhirat, dunia anak ibu tidak akan dapat. Anak ibu kejar terus dunia, sedangkan dilupakan akhirat, maka akhirat juga tidak akan dapat. Kalau ingin kebahagiaan ke dunianya, seimbangkan keduanya. Anak ibu kejar dunia, namun anak ibu juga kejar akhirat. Paham? Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan melakukan tes briefing dulu nih, supaya anak ibu konsentrasi dan semangat belajarnya. Mau anak ibu? Ayo. Nah, tes briefingnya di sini, jika ibu bilang tepuk satu, maka tepuk tangan satu kali, ucapkan crack door. Kalau ibu bilang tepuk dua, maka tepuk tangan dua kali, crack crack door. Kalau ibu bilang tepuk tiga, tepuk tangan tiga kali, ucap crack crack door. Paham? Kita coba dulu. Tepuk satu, crack door. Tepuk dua, crack crack door. Tepuk tiga, crack crack door. Tepuk satu, dua, tiga, crack door. Crack crack door. Crack door. Kita ulang satu kali lagi ya. Tepuk dua, crack crack door. Tepuk satu, crack door. Tepuk tiga, crack crack door. Tepuk satu, dua, tiga, crack door. Crack crack door. Crack door. Pergeseran kesetimbangan. Adakah yang masih ingat pembelajaran yang lalu mengenai konsep kesetimbangan? Silahkan Natasha. Keseimbangan kimia adalah reaksi kimia yang terjadi secara terus-menerus bolak-balik dengan arah yang berlawanan. Oke. Para keseimbangan kimia itu sama yang benar ya, yang dikatakan oleh teman kita, yaitu dia terjadi dua arah dan terus-menerus, bolak-balik atau reversible yang sering kita bahas ya. Itu kenapa dia bolak-balik Bu? Kenapa dia seimbang? Karena laju reaksi antara reaktan itu sama dengan laju reaksi produk. Makanya dia dibilang seimbang antara kanan dan kiri. Nah, selanjutnya kalau ibu lihat ke depan, ini ada gambar pohon atau hutan yang ditumbang.
untuk membuka lahan atau di situ akan dibangun suatu bangunan. Nah, tahukah anak ibu apa yang akan terjadi bila simpanan air di dalam bumi ini habis? Pembunuhan hutan karena pohon-pohon ditebang untuk diambil kayunya atau membuka lahan untuk ladang, tentu siklus air yang ada di bawah itu menjadi tidak seimbang. Karena dia ada gangguan di atas, maka di bawahnya dia tidak seimbang. Nah, inilah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Dalam pembelajaran pergeseran kesetimbangan, di sini kita mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak ibu mampu menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang kedua, anak ibu mampu menganalisis pengaruh konsentrasi, reaktan atau tekanan, volume, dan suhu serta katalis pada suatu reaksi kesetimbangan. Nah, perhatikan gambar yang ada di depan. Ini ada bumi yang sebelah kiri itu dia dalam keadaan yang gersang. Yang di sebelah kanan itu ada bumi dalam keadaan yang bersih dan sehat. Adakah terlintas di benak anak ibu pertanyaan mengenai gambar di sini? Silakan tunjuk tangan yang ingin menanyakan mengenai hal tersebut. Kenapa sih bisa beda antara kanan dan kiri? Faktor penyebabnya apa? Antara kanan dia bagaimana yang sebelah kanan ini? Nah, apa yang terjadi faktornya yang di sebelah kiri? Maka tentu ada penyebab, ada akibat. Oke. Silakan anak ibu duduk per kelompoknya, bergabung ke kelompoknya masing-masing. Dahulu sebelum mengerjakan LKPD yang telah ibu bagikan, untuk mengerjakan LKPD kelompok 1 ini mengerjakan kegiatan 2, kelompok 2 ini mengerjakan kegiatan 3, kelompok 3 mengerjakan kegiatan 4, dan kelompok 4 mengerjakan kegiatan 5. Di mana nanti setelah anak ibu mendiskusikan dengan teman kelompoknya, maka nanti akan bergantian. Untuk satu kelompok itu 2 orang menjadi tuan rumah, yang 2 orang lainnya itu mencari informasi atau belajar ke kelompok lain dengan pembahasan yang kelompok lain bahas dengan temannya. Jadi nanti anak ibu 2 orang di kelompoknya menjadi tuan rumah, menjadi pengajar untuk kelompok lain, sedangkan kelompok lain atau anggota lainnya nanti dia berkeliling ke kelompok-kelompok yang lain mencari informasi yang dikerjakan kelompok lain. Paham sampai di sini anak ibu? Paham. Silakan berjalan LKPD-nya yang kegiatan yang telah ibu sebutkan.
yang pertama itu di antara persamaan reaksi keseimbangan berikut ini akan bergeser ke kanan jika tekanan diperbesar. Jawaban kami itu C. 2SO3 berbentuk gas bereaksi menghasilkan 2SO2 gas ditambah 2O2 gas. Kegiatan 2, setelah kesetimbangan bergeser, nilai pada reaksi kesetimbangan 2SO2 berbentuk gas ditambah 2O gas bereaksi menghasilkan 2SO3 berwujud gas. Yang pertama SO2 ditambah, yang kedua SO3 ditambah, yang ketiga O2 dikurangi, yang keempat SO3 dikurangi. Yang mana pernyataan pertama, jika SO2 ditambah berarti konsentrasi SO2 bertambah sehingga kesetimbangan bergeser ke kanan atau ke arah produk. Yang pernyataan yang kedua, jika SO3 ditambah berarti konsentrasi SO3 bertambah sehingga kesetimbangan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan. Yang ketiga, jika O2 dikurangi maka konsentrasi O2 berkurang, maka kesetimbangan bergeser ke kiri atau ke arah dirinya sendiri. Yang keempat, jika SO3 dikurangi maka konsentrasi SO3 berkurang sehingga kesetimbangan bergeser ke arah kanan atau ke arah dirinya sendiri. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Dari kelompok lain, ada yang ingin bertanya untuk kelompok 1. Apakah ada yang bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin dipertanyakan, kami tutup presentasi kami pada siang hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri yang kami di sini bukan tidak dikasih kursi karena ingin presentasi. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja di sini yang akan menjelaskan hasil diskusi kami ialah Sukurian Zaluku. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan yaitu adalah kegiatan 3, yaitu mana perubahan volume dan tekanan. Soalnya ke arah manakah kesetimbangan bergeser jika reaksi kesetimbangan F2 berbentuk gas ditambah 3H2 berbentuk gas menghasilkan 2NH3 berbentuk gas. Yang pertama tekanan diperbesar dan yang kedua tekanan diperkecil. Jawaban kami pertama, jika tekanan diperbesar maka kesetimbangan bergeser ke kanan karena mempunyai koefisien kecil yaitu 2. Dan jika tekanan diperkecil maka kesetimbangan bergeser ke kiri karena mempunyai koefisien besar yaitu 4 diperoleh dari 1 tambah 3. Baik, sekian dari kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya untuk kegiatan 1? Di antara persamaan reaksi kesetimbangan berikut ini akan bergeser ke kanan jika tekanan diperbesar. Jawaban kami yaitu D, yaitu H2 berbentuk gas ditambah 2 berbentuk gas menghasilkan 2 berbentuk gas. Terima kasih. Apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Tidak. Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya ke kelompok 2? Tidak. Atau sudah paham apa yang dijelaskan oleh kelompok 2? Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya akan membacakan hasil presentasi dari kegiatan 1. Di antara persamaan reaksi kesetimbangan berikut ini akan bergeser ke kanan jika tekanan diperbesar. Pendapat saya dari hasil persamaan tersebut dan menimbulkan jawabannya adalah E, yaitu N2 tambah 3H2 persamaan 2N3. Dan selanjutnya saya membacakan hasil kegiatan dan kegiatan 4. Perubahan suhu. Setelah membaca penjelasan pada model progresi kesetimbangan, berikan kepada teman-teman hari ini. Kenapa manakah kesetimbangan bergeser bila pada kesetimbangan akan bergeser jika 1 suhu dinaikkan, 2 suhu diturunkan? Jawabannya itu 1. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke kiri karena reaksi endotherm, yaitu perubahan entalpi negatif berarti ke kanan, endotherm dan ke kiri endotherm. Jawaban kedua, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke kanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Dari kelompok lain ada yang ingin bertanya ke kelompok 3? Apabila tidak ada yang ingin bertanya, Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, kami sudahi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tapi baiklah, kami akan mulai kegiatan 1 yang akan dipresentasikan oleh Putri Maharani. Kegiatan 1 yang soalnya di antara persamaan reaksi kesetimbangan berikut ini akan bergeser ke kanan jika tekanan diperbesar. Dari kelompok kami dan dari hasil diskusi kami memilih jawaban yang 2SO3 berupa gas dan menghasilkan 2SO2 yang berwujud gas ditambah O2 berwujud gas. Selanjutnya kegiatan 5 ya, soalnya pada reaksi kesetimbangan bagaimana agar kesetimbangan lebih cepat tercapai? A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Jawaban dari kami, fungsi katalisator dalam reaksi kesetimbangan adalah mempercepat tercapainya kesetimbangan dan tidak merubah letak kesetimbangan atau harga ketetapan kesetimbangan Kc tetap. Hal ini disebabkan karena katalisator mempercepat reaksi ke kanan dan ke kiri sama besar. Oke, lihat hasil diskusinya. Mereka membuat dalam bentuk poster. Sangat kreatif ya, Putri. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah paham dengan penjelasan dari kelompok 4? Tidak. Oke, jika sudah paham, selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu janjian selesai tanpa pernah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan hasil diskusinya melalui teknologi atau kreativitas yang anak ibu. Baiklah, tadi ibu ada kasih soal di kegiatan 1. Nah, dari jawaban anak ibu semuanya jawabannya beraneka ragam. Ada yang milih A, kita lihat ke depan. Di antara persamaan reaksi kesetimbangan berikut ini akan bergeser ke kanan. Berarti ke arah mana? Produk. Jika tekanan diperbesar, yaitu kita hitung koefisien masing-masing dari persamaan kesetimbangan. Untuk yang A, itu koefisien untuk reaktannya berapa? 2. Kita ingat lagi, unsur tekanan yang kita
berkonsentrasi ke arah produk jika tekanan diperbesar. Kalau tekanannya yang diperbesar dia bergeser ke arah produk, berarti koefisien produknya yang kecil. Kita lihat koefisiennya mana yang lebih kecil. Ini setara, yang A setara, yang B setara, yang C produknya besar, koefisiennya besar, yang D setara, yang E produknya koefisiennya kecil. Karena dia tekanannya diperbesar, maka dia akan bergeser ke koefisien kecil, koefisiennya yang kecil. Makanya dibilang bergeser ke kanan karena tekanannya diperbesar. Berarti jawabannya apa? E. Ada kelompok yang benar jawabannya E? Ada. Kalian lihat kalau soalnya tekanannya yang diperbesar atau tekanannya diperkecil, kalian harus lihat dulu optionnya, kalian hitung dulu koefisien dari masing-masingnya. Diingat lagi untuk tekanan itu kita ambil hanya fase gasnya saja. Sudah paham sampai sini ya, Ibu? Oke, sebelum kita berakhir pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini di materi pergeseran keseimbangan? Silakan salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Natasha ingin sedikit menyimpulkan bahwa kesimpulan saya adalah reaksi kimia itu adalah suatu proses reaksi yang berkelanjutan secara terus-menerus dengan arah yang berlawanan atau bolak-balik. Dalam reaksi kimia ini terdapat dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi searah. Reaksi searah adalah reaksi yang mana apabila reaktan sudah menghasilkan suatu produk, maka produk tidak akan bisa kembali lagi ke reaktan. Terjadi hanya satu arah. Sedangkan reaksi dua arah itu terjadi bolak-balik atau dua arah, yang mana jika suatu reaktan sudah menghasilkan produk, maka produk bisa kembali lagi ke reaktan. Contohnya itu ada es batu yang mencair bisa kembali lagi ke bentuk es batu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia itu ada pertama konsentrasi, suhu, katalis, tekanan dan volume. Sekian kesimpulan dari saya. Apabila ada yang salah penggunaan kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi anak ibu yang berani untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Silakan yang berani maju ke depan untuk menyimpulkannya kembali. Mana tahu berbeda dengan Nur Natasha. Ada yang ingin menyimpulkan? Silakan ketik. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Putri mau nambahin untuk pengertian dari keseimbangan kimianya, yaitu di mana keadaan reaksi kimia berjalan ke kanan dan ke kiri pada kecepatan yang sama dalam waktu yang bersamaan. Terus dalam keseimbangan kimia ini terdapat dua jenis atau dua macam. Yang pertama homogen yang wujudnya sama, yang kedua heterogen yang wujudnya berbeda. Sekian, maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah mendengarkan hasil diskusi presentasi dari teman-temannya dan sudah disimpulkan juga oleh temannya. Sekarang kita akan melakukan post test, yang mana anak ibu ini mengukur pengetahuan akhirnya. Yang pertama tadi mungkin anak ibu belum sampai ke pergeseran keseimbangan dalam menjawab soalnya. Kan tadi kita sudah belajar, berarti sudah paham.
pada pagi hari ini, ibu meminta refleksi dari anak ibu mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minta refleksinya dari anak ibu. Di sini aja, Bu. Boleh. Pembelajaran ini sangat bagus dan tentunya menguji kekompakan. Ibu tahu untuk kedepannya ibu harus bagaimana lagi menjadi progres ibu dalam mengajar. Sakti, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini, Sakti? Menurut saya setuju dengan pendapat Mesa, Bu. Karena sangat menguji kekembangannya satu kelompok yang baik. Apa yang perlu kita perbaiki untuk kedepannya? Yang perlu diperbaiki itu depannya kekompakan. Masih kurang kompak satu kelompok. Dari kelompok satu, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Boleh, silakan. Menurut saya suka dengan konsep pada hari ini karena lebih mudah mengerti gitu. Dan bisa saling bertukar pikiran dalam Untuk kelompok dua ada refleksinya. saya belajar seperti ini tuh dari kami juga. Tidak hanya berdiskusi dengan kelompok, juga berdiskusi dengan kelompok lain. Terima kasih masukan dari anak ibu. Semoga kedepannya belajarnya lebih baik lagi. Dan kalau kita dapat ilmunya pada pagi hari ini, jika tidak dipulang-pulang lagi di rumah, pasti akan hilang, akan lupa. Tetap terus bersemangat, sama dengan konsep kesetimbangan kita. Kalau tidak kompak antara kanan dan kiri, tidak seimbang. Jadi perlunya kekompakan itu untuk menyeimbangkan kelompok kita. Boleh berbeda pendapat, tapi tetap satu tujuan. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Semoga ilmu dan penjelasan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Terus semangat dan jangan tinggalkan sholat. Ibu akhiri, wabillahi